memang panjenengan diundang oleh Rasul. Jadi banyak yang khususnya bapak-bapak pagi langsung menuju ke masjid tidak sowan kanjeng Nabi. Memang tidak diundang oleh Rasul. Jadi syukur panjenengan mendapatkan undangan dari Allah untuk bisa mendapatkan pahala umroh. Semoga niat panjenengan, niat baik ini tercatat oleh Allah sejak masuk Allahumma. Itu setelah itu kita dari Sumur Wars, monggo silakan nanti ngambil air dibawa, kalau zam-zam diminum aja, kalau zam-zam di Surabaya kan banyak, Sidoarjo banyak, diminum di atas saja. Nanti air Sumur Warsnya itu dibawa di tas tenteng atau di koper kabin. Oleh bonus di koper besar jangan dimasuki air apapun karena Kamis sore atau Kamis siang oleh bonus Talbono YouTube, karena yang bawa itu orang kargo, jadi mereka liciknya bagaimana kalau timbangan kurang mungkin sengaja dikurang jadi 32 panjangnya kan 25 ditulis sama dia kelebihan dari kekurangan dari itu dicatat begitu kurangnya banyak dia masukkan barangnya dia untuk dikirim ke Indonesia. Amin. Asal bonusnya putune Pak Kaji Kosak sawo bos Mafik kalau bisa ya 32 keboi kabeh lonjo sampai duit entek kok si kurang sampai belum pulang koper aja pas kabel kilo loro biar nol nggak ada kelebihan dibuat begitu biar kelebihannya tidak oleh dia mungkin lebaran dan gratis. Itulah kelakuan dari orang sini. Oke, jadi nanti panjenengan berapa waktu yang lalu ditutup Sumur Wars ini. Kenapa dibuka lagi? Ternyata banyak orang anak-anak kecil dari Mekah itu selalu minum air itu. Ternyata berdampak apa? Anak-anak kecil ini lebih pintar dari ustadznya. Akhirnya dibuka lagi. Begitu setelah Rasulullah diterima oleh penduduk waktu hijrah, di situ nanti ada musola Wars yang di tempat digunakan sholat oleh Rasulullah. Di air Sumur Wars itu beliau ngendikan 7 hari sebelum beliau meninggal, beliau ngendikan nanti tolong saya dimandikan dengan air 7 gayung air Sumur Wars. Sahabat bertanya, ada apa? Air ini sumbernya dari surga. Masya Allah, subhanallah, sumber surga. Diminum suaminya aja, nanti diminum istri kepintaran nanti susah suami. Angel bicukane iki. Diminum suami. Aduh. Ya Allah, cocok iki aku. Langsung cocok iki aku. Kasih minum anaknya anak gede-gede ya butuhe ya. Terus sisakan nanti wasiat kalau aku meninggal campur air ini untuk mandikan saya. Masya Allah. Ini sebelah depan kiri ini Masjid Mama. Masjid Mama. Yang di sana itu adalah Masjid Abu Bakar. Jadi kenapa ada Masjid Abu Bakar? Dulu rumahnya sahabat Abu Bakar. Masya Allah, tempatnya Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Ini Masjid Mama ini suatu ketika Rasulullah sholat istiqoh panasnya luar biasa karena nggak ada hujan. Akhirnya saat sholat istiqoh di situ, kemudian ada awan mendung yang menutupi beliau sehingga dibuatlah kenang-kenangan Masjid Mama. Masjid Mendung. Ceritanya. Ya Allah. Doanya pripun nggih? Minum air hos. Doa minum air hos. Sholawat 3 kali. Jadi sebelum minum sholawat 3 kali, sholawat 3 kali, sholawat 3 kali. Sholat 3 kali. Depan kiri ini adalah Masjid Bilal.
Oh. Ada dengan Bilal, kenang-kenangan sahabat Bilal. Ya Allah. Pelajaran di sahabat Bilal itu adalah manajemen wudhu. Manajemen wudhu. Bakia kelompennya sahabat Bilal itu sampai terdengar di surga. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kamu ngamalkan apa? Kok sampai kelompenmu terdengar di surga? Itu kan artinya apa? Itu bukan ajaran dari Rasul, tapi beliau berkolaborasi, ngarang sendiri bahwa wudhu itu di manajemen oleh beliau dan akhirnya berhasil dengan baik. Jadi tidak mesti yang tidak dari Rasul itu tidak boleh. Buktinya sahabat Bilal itu beliau menghentikan pada Rasul, ya Rasul, tidak ada amalan saya kecuali kalau saya batal mesti wudhu. Batal wudhu. Saya pernah nyoba itu batal wudhu. Iya, iya. Begitu selesai wudhu ngentut mandi. Ngentut mana? Iya. Iya. Gak bakat. Pulang ke. Iya. Tapi coba aja, pengen coba. Bolak-balik ngentut. Cuman sekarang saya niati doanya beliau. Terus berhenti, Pak. Saat wudhu, kalau bisa panjenengan menengadah ke kiblat, menengadah ke atas, menghadap kiblat, minimal tasbih. Syukur-syukur kalau panjenengan doanya lengkap. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau Mbah Mon ditambahi lagi. Ditambahi 7 kali. Ya Latif, ya Wadud, ya. Insyaallah ya Latif, ya Wadud. Cekak ngamukan ngono ya Latif. Artinya jembar. Oh, kalau Bu cekak ngamukan. Ya Latif. Ya, Jamal bapak napa ibu iki? Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu. Jadi itu ngamuk ya. Jadi cek jembar atine begitu bojone njaluk, turun njaluk wis dikai. Masya Allah. Alhamdulillah. Karim ya Wadud ya Latif 7 kali ya Karim ya Wadud ya Latif 7 kali, kemudian ditiupkan, diusapkan ke wajah dan dada. Dada, Masya Insya Allah. Allah hatinya lembah. Oh, Karena lembah. kayak Gak ya ngamuk. iku koncoku kono tuh. Aku udah haji karena sekarang haji. Waduh. Mereka apa? Gak tau nilai teng dalam. Manajemen wudhu, monggo Bunda diperhatikan ya. Kalau panjenengan tasbih saja, 8 pintu surga. Ini hadis nggih. Nggih. 8 pintu surga disiapkan untuk panjenengan. Setiap wudhu saat air masih mengalir, panjenengan doa itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma ja'alna tawfiqani Minal muttaqin sholihin. Subhanaka wa umma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Ya karim ya karim ya karim. Itu luar biasa. Masya Allah. Praktekkan itu. 8 pintu surga disiapkan untuk Masya Allah. Kobil tuh ye. Oke, ajas dulu. Kobil nah. Luar biasa nih. Subhanallah. Manajemen wudhu. Panjenengan perhatikan wudhu itu. Wudhu itu kalau wajah, tangan, dan kaki harus dibasuh, air harus mengalir. Tapi kalau rambut dan telinga cukup diusap. Kenapa demikian? Iya. Karena di wajah dan tangan dan kaki ini adalah fungsi utama maksiat. Wajah tukang melerok, mentelengi uang. Masya Allah. Dirungokno Pak. Dicari duit bojone ditampel, sikil nyaduk, macam-macam. Sehingga air harus mengalir. Karena apa? Bersamaan dengan aliran air itu dosanya gugur. Kecuali kalau rambut dan telinga hanya mendukung saja. Lek gondol kan gak iso gaya. Nah, itu telinga ya mendukung, jadi cukup diusap saja. Itulah manajemen wudhu dari sahabat Bilal. Masya Allah. Kalau karena apa? Begitu tetesan air itu jadi makhluk. Kalau di Nasolibah dijelaskan sampai makhluk ini ditanya oleh orang, siapa kamu? Saya butuh kamu. Di masyar itu. Jadi jangan diandui karena jadi makhluk yang mendoakan panjenengan. Makanya tidak boleh begitu wudhu terus dikipas-kipas wudhu itu.
Itulah kondisi itu kita apa namanya, setiap ketemu sahabat Bilal, muka sandalnya sampai ketemu nang suwarga. Amin, amin, amin. Tapi sandalnya itu ngomongnya nggak perlu. Ya kok, ya pun ngoten ya. Kita mau sedaya. Amin, amin. Sandalnya melepuh ngomongnya. Betul. Di sini sandalnya kartu. Ada lekatut. Alhamdulillah. Di sini di dekat Kuba itu ada Turabu Syifa. Makanya Rasulullah itu setiap masuk Madinah itu sorbannya dibuka supaya bisa menghirup udara Madinah. Karena Turabu Syifa. Jangan ditutupi, jangan pakai masker di Madinah, itu salah. Karena Turabu Syifa. Ya. Oh, jadi obat. Iya, kejadian aslinya itu di sekitar Kuba itu ada Turabu Syifa. Turabu Syifa. Cuma sekarang dibuat kebun. Kalau dulu itu saat Rasulullah jalan-jalan sama para sahabat, kemudian apa namanya, sahabat itu sakit, diambilkan debu dari situ, dimakankan dan Masya Allah. ini pengalaman saya 2001. Ada jamaah saya, Pak Urip namanya, dari Delta Sari. Dari Delta Sari, di pelataran Ka'bah itu usuk jangkrik. Loh, dia ngambil 2, ditaruh di tempat sabun. Saya tanya, kenapa kamu begitu? Mengenang di desa katanya. Begitu jangkriknya sesek, spontan dia sesek, langsung dibawa ke An-Nur. Padahal saya sudah apa namanya khawatir. Di An-Nur itu setiap jamaah dibawa ke An-Nur mesti pulangnya hajinya ada tambahan ALM. Masya Allah. Itu. Nah, waktu itu nyonya saya geger itu jamaahnya dijak sebentar. Ini azab atau penyakit? Kita tidak tahu. Kalau azab mesti apa baliknya ke yang menyembuhkan. Tapi kalau itu penyakit, insya Allah ada obatnya. Kemudian sekamar dengan dia itu datang ke kamar saya, cerita dia orang Sunda, tidak mengerti bahasa Jawa. Apa maksudnya Gus? Apa? Ada 2 orang datang ke saya, baleno aku. Ada kejadian apa? Itu Pak Urip sebelum sakit itu kan ngambil jangkrik 2. Di mana? Ada di kamar. Ambil. Ternyata jangkriknya belum meninggal. Belum sedo jangkriknya ya. Begitu jangkriknya belum mati, langsung bawa kembali, balikan ke pelataran, langsung kita datang ke An-Nur, tak bawakan Turabu Syifa, langsung pulang saat itu. Padahal sudah jadwal safari wukuf, besoknya wukuf. Akhirnya dia jalan pulang itu. Namanya Pak Urip, jadi Urip di situ. Ada di Tasari, kapan-kapan kita naik ke sana, itu pengalaman Ya yang luar biasa itu. Saya bawa Turabu Syifa itu. Tapi ya gitu yang jaga kau gede-gede. Gede-gede yang jaga. Cina ya. Yang jaga kau gede-gede. Itu musnah, sisanya yang tak bawa ke rumah itu musnah, hilang, nggak tahu di mana. Debunya. Iya. Saya bawa banyak, cukup banyak saya. Begitu santri saya sakit parah, ya memang takdirnya Allah mencintai beliau. Ya, tak cari tidak ada. Ya, memang orangnya itu baik, senangi orang. Saya badali hajinya karena saya sayang sama dia. Apa yang terjadi? Setiap orang ketemu saya ngasih duit, ngasih minum, macam-macam. Haji halal, haji halal, luar biasa. Itu kalau badali itu kalau uangnya tepat ya ketemu enak. Temen. Iya. Kita di sini salat tahiyatul masjid, kemudian sholat duha. Oke, tidak usah khusus karena kita tidak kemana-mana, hanya di apa namanya di Kuba dan Sumur Bor saja. Insya Allah waktu cukup. Iya. Itu Sapi ini tak yang ada isinya tadi. Kuba ini yang dijadwalkan oleh Rasulullah Masjidul Qudsi Salat Taqwa, ya Masjid Kuba, Masjid Kuba. Itu di sebelah kanan itu yang dulu namanya Masjid Tiror, dibangun oleh Yahudi. Harapannya kepingin menyenangkan Kanjeng, tapi ditolak oleh Allah. Masya Allah. Masjid Tiror. Diparkir saya kira. Kau bombo sih. Tidak diparkir. Ya pemerintah sini sekarang cari duit di jalan ya. Nggak ada tilang, langsung difoto, langsung potong gaji gitu.
مجانا؟ إيه. هو حين مجانا بعدين والله فلوس اوكي. خلاص. بعد حج فلوس. Pada wow. Oh, Pak Haji fulus. Iya. يا رب البيت يا الله. Alhamdulillah nyampe. Saya ingatkan pada panjenengan kalau turun kakinya didulukan ya. Ya.